Tapi aku tidak menyangka kristalnya sendiri akan habis, dan pesawat ruang angkasa lawan masih tidak bermaksud untuk melambat. Jelas, kristal lawan tidak kurang darinya. Untuk sementara waktu, lelaki tua itu hanya bisa memobilisasi kristal dewa yang sebelumnya diambil Yun Qingyan. Kristal para dewa, tidak seperti uang, menjadi sumber kekuatan untuk pesawat ruang angkasa artefak tingkat dewa, memungkinkan pesawat ruang angkasa artefak tingkat dewa terbang dengan kecepatan dewa atas dan mengejar pesawat ruang angkasa di depan. Pada saat ini, Yun Qingyan masih menatap pesawat luar angkasa di depan, tidak melihat kristal ilahi yang terus-menerus dikonsumsi. Tidak sampai kristal dewa yang diambilnya hampir habis, wajahnya menjadi muram karena ini, orang itu, ada banyak kristal dewa. Dia tidak merasakan apa-apa karena ini, karena dia biasanya tidak membawa banyak kristal dewa di tubuhnya, cukup. Kadang ada pengeluaran besar, kembali saja ke keluarga untuk mencari ayahnya. Ayahnya adalah patriark keluarga Yun saat ini, dan dia dapat menggunakan sejumlah besar kristal dewa dari keluarga Yun dan mengambilnya dengan santai. Tuan, saya tidak punya banyak kristal. Ketika Yun Qingyan melihat bahwa kristal dewa akan habis, saat dia melihat orang parubaya tidak jauh, parubaya itu tersenyum kecut. Keluarkan mereka dan kembalikan kamu, kata Yun Qingyan. Mendengar ini, pria parubaya itu tidak ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan semua kristal di dalam ring tanpa syarat. Karena Tuan Muda mengatakan akan membayarnya kembali, dia tidak perlu khawatir. Segera, kristal Dewa Yun Qingyan habis, dan kristal Dewa Parubaya mulai dikonsumsi. Tapi saat ini, selain wajah jelek Yun Qingyan, wajah orang Parubaya dan orang tua juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jumlah kristal ketiganya tidak sebagus kristal yang ada di tangan masing-masing, bukan? Ada terlalu banyak kristal di tangan lawan, bukan? Apakah pihak lain benar-benar dewa setengah langkah? Di pesawat luar angkasa di depan, di pesawat ruang angkasa artefak tingkat dewa yang dikendalikan oleh Duan Lingtian, kristal dewa menumpuk seperti gunung, dan ada beberapa gunung. Kristal dewa ini terutama diperoleh dari medan perang pesawat di tanah Xuangang. Sebelum mereka meninggal, Duan Lingtian dan Yang Yuchen menipu para dewa kaisar, dewa, dan banyak dewa di tanah pengakuan, dan mereka menawarkan sila mereka, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Selama proses ini, Yang Yuchen tidak meminta Shen Jing, dan memberikan semuanya kepada Duan Lingtian. Selain itu, Duan Lingtian juga memperoleh banyak sekali kristal dewa di tanah percobaan para dewa, karena tidak ada kecemburuan yang merusak diri sendiri di dalamnya, sehingga setiap orang yang terbunuh olehnya akan memiliki kristal dewa di rampasannya. Awalnya, dia berpikir bahwa kristal dari tanah percobaan para dewa mungkin tidak bisa dikeluarkan. Tanpa diduga, mereka semua dibawa keluar. Dalam keadaan ini, jumlah kristal dewa yang terkumpul di tangannya telah mencapai jumlah yang sangat besar. Dewa mereka sangat banyak. Duan Lingtian menghela napas. Kapan kristal dewa mereka habis, inilah saatnya aku memperlambatnya. Duan Lingtian bergumam. Sekitar 1/4 jam kemudian, mata Duan Lingtian mengembun tiba-tiba, lalu terbang ke jarak tertentu, dan kemudian mulai melambat, bergerak maju dengan kecepatan Dewa Tengah. Di belakang, Yun Qingyan, yang sedikit marah karena semua kristal dewa telah habis, melihat pemandangan ini di depan, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dia melambat. Kristal ilahinya hampir selesai. Mengejar, ambil pesawat luar angkasa untuk dikejar. Yun Qingyan berteriak dengan keras. Detik berikutnya, lelaki tua itu menyingkirkan pesawat ruang angkasa, dan kemudian terbang ke depan bersama Yun Qingyan Parubaya. Namun, karena satu orang di bawah, kecepatannya selalu sama dengan kecepatan pesawat ruang angkasa sebelumnya. Karena dua dewa peringkat menengah di sekitar Yun Qingyan, tidak ada dari mereka yang ahli dalam hukum angin. Mereka bukanlah tipe dewa tingkat menengah yang pandai dalam kecepatan. Tinggalkan satu orang dan bawa aku. Orang lain akan mengejarku. Yun Qingyan juga melihat masalah ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, orang tua yang lebih kuat menyapu ke depan dan dikejar, semakin dekat dan lebih dekat ke pesawat ruang angkasa. Sedangkan untuk Parubaya, dia membawa Yun Qingyan dan mengikuti dengan kecepatan yang bahkan tidak sebaik pesawat ruang angkasa. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu dan Yun Qingyan mengambil jarak. Dan jarak ini terus bertambah. Aku akan menyusul. Melihat pria tua yang semakin dekat dan lebih dekat ke pesawat ruang angkasa, tetapi semakin jauh darinya, mata Yun Qingyan bersinar. Chen tua,
hati-hati jangan sampai pihak lain menyakiti sepupuku. Yun Qingyan mengirim pesan untuk mengingatkan orang tua. Tuan, saya tahu. Orang tua itu menanggapi pada waktu yang tepat, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit cemas, karena setiap kali dia tiba-tiba menemukan bahwa jarak antara dia dan pesawat luar angkasa di depannya, dia bahkan tidak mendekat. Apakah kecepatannya melambat tanpa terlihat? Mustahil, seharusnya tidak ada perbedaan. Bagaimana masalahnya? Hampir dalam sekejap, lelaki tua itu sepertinya telah memikirkan sesuatu, pupil matanya menyusut, wajahnya berubah drastis, dan pada saat yang sama dia mengirim pesan kepada Yun Qingyan pada waktu yang tepat, Tuan, hati-hati. Dan hampir ketika pesan lelaki tua itu dikirim ke Yun Qingyan, sebelum Yun Qingyan sempat bereaksi. Panggilan, seolah embusan angin bertiup, sosok ungu menghentikan Yun Qingyan dan Parubaya dalam perjalanan. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan alis pedang yang mencolok. Pada saat ini, badai luar angkasa tiba-tiba menyapu tubuhnya. Cahaya pedang warna-warni yang menakutkan berubah menjadi pedang raksasa, menekan dua pedang di depannya. Ledakan, gemuruh, titik. Karena mereka tidak memiliki tindakan pencegahan, bahkan perhatian mereka ada di depan, sehingga Yun Qingyan dan dua orang Parubaya tidak dapat bereaksi sama sekali, dan Kiki menderita luka berat. Darah Parubaya menyembur liar di mulutnya. Dan wajah Yun Qingyan bahkan lebih terdistorsi oleh tekanan, tetapi matanya benar-benar bulat, dan matanya penuh dengan kejutan dan warna yang tak terbayangkan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, jauh di dalam hatinya, hanya pikiran ini yang tersisa. Karena, dia tahu dan terkesan dengan pemuda berpakaian ungu yang menyerang mereka di hadapannya. Itu bukan orang lain, itu adalah asli dari pesawat sekuler yang terlihat seperti semut di depannya saat itu, dan dia bisa menghancurkan dan membunuh dengan satu jari. Saat itu, jika bukan karena ancaman nyawa sepupunya, dia akan membunuhnya. Hari ini, orang ini telah muncul di depannya lagi, dan dengan postur yang kuat, kekuatannya telah mengejutkannya tanpa bisa dijelaskan. Memanggil, sementara Yun Qingyan terkejut, cahaya pedang warna-warni melewati kehampaan, dan setetes cairan menakutkan tiba-tiba muncul di tangan Parubaya di samping Yun Qingyan. Itu jatuh ke tubuhnya dan membunuhnya. Tetesan cairan itu, yang seharusnya jatuh ke tangan Parubaya, juga jatuh. Saya berharap itu melakukan sesuatu untuk saya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia mulai mengambil tetesan cairan dengan tangannya, yang juga merupakan kekuatan supernatural yang diambil oleh Yun Qingyan Parubaya. Ketika cairan itu meleleh ke dalam tubuhnya, Duan Lingtian bisa merasakan bahwa divine power di tubuhnya tiba-tiba terbakar dan mendidih, lalu mengamuk, menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tidak sampai 99 pembuluh darah langitnya mengalir dengan gila sehingga rasa sakitnya mereda, tetapi itu masih memberinya perasaan bengkak, seolah-olah ada kekuatan bertabrakan di tubuhnya untuk meledakkan seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang terkuat. Dikatakan bahwa hanya makhluk di atas dewa yang dapat menggunakan kekuatan itu. Pada saat ini, Duan Lingtian hanya merasa bahwa dia sangat kuat, seolah-olah mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan gunung besar, seolah-olah dia bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang dengan jari-jarinya. Ini adalah kekuatan yang mengerikan, bukan kekuatannya, tetapi digerakkan oleh sebuah lengan. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh Yun Qingyan tidak jauh juga meledak dengan kekuatan kekerasan, tetapi saat dia terbunuh di usia Parubaya, dia juga menggunakan kekuatan yang terkuat. Kekuatan ilahi dari yang terkuat meningkat, menyebabkan kekuatan ilahi di tubuhnya untuk segera berubah. Dia awalnya hanya dewa yang lebih rendah yang telah berkultivasi. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang lebih rendah di tubuhnya telah berubah menjadi alam dewa tengah dalam waktu singkat. Chen Tua, datang dan bantu aku. Meskipun ada kekuatan supernatural yang kuat, yang membuatnya setara dengan memiliki basis budidaya dewa tengah dalam waktu singkat, Yun Qingyan tetap tidak memiliki rasa aman. Lagi pula, dewa peringkat menengah mati di depannya sekarang. Meskipun itu karena dia terluka parah oleh serangan diam-diam lawan lebih dulu, tetapi sekarang dia mungkin tidak sebaik setelah lawan diserang, karena dia sekarang terluka parah. Oleh karena itu, sekarang, dengan kekuatan yang terkuat yang dimiliki, hal pertama yang dia lakukan bukanlah melawan pemuda berpakaian ungu di depannya, tetapi melarikan diri ke arah di mana lelaki tua itu datang. Wow, pada saat ini, lelaki tua itu juga mengeluarkan setetes divine power terkuat untuk digunakan,
divine power-nya melonjak ke level dewa atas, dan bergegas menyelamatkan Yun Qingyan dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Yun Qingyan, kamu harus mati hari ini. Mata Duan Lingtian dingin dan tajam, dan cahaya pedang warna-warni melesat keluar, dan dalam sekejap mata dia menyusul Yun Qingyan. Pada saat ini, Duan Lingtian bahkan telah merencanakan jalan keluar. Setelah membunuh Yun Qingyan ini, dia berteleportasi 2 kali. Kemudian, biarkan klon hukum berisi pihak lain, hanya perlu menunda sebentar, biarkan dia melakukan teleportasi kedua berkali-kali, tidak sulit untuk sementara pergi di bawah kelopak mata lelaki tua itu. Efek kekuatan supernatural yang bisa diseret ke lawan tersebar. Pada saat itu, pesawat ruang angkasa artefak tingkat dewa pergi dengan kecepatan alam tingkat dewa yang lebih tinggi, dan orang tua itu tidak dapat menyusul. Dia tidak berpikir bahwa lelaki tua ini akan bersedia menggunakan tetes kedua dari kekuatan terkuat setelah Yun Qingyan meninggal, dan dia bahkan curiga lawannya mungkin tidak memiliki tetes kedua dari kekuatan terkuat di tangannya. Kekuatan yang terkuat, sangat berharga dan langka, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ingin membunuhku, bermimpi. Saat Yun Qingyan ditakuti oleh Duan Lingtian dan wajahnya berubah drastis, sentuhan tekad melintas di wajahnya, dan kemudian lubang darah muncul di tengah alisnya, dan seberkas darah bersinar dengan cahaya kemasan samar memancar keluar. Ayah, selamatkan aku, Yun Qingyan berseru. Hah, wajah Duan Lingtian berubah drastis. Pada saat ini, alis Yun Qingyan berkilau dengan darah kemasan, yang membuatnya merasa tercekik dan membuat kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu. Tuan, teleport pergi. Suara panik Huanger juga masuk ke telinganya pada waktunya untuk mengingatkannya. Faktanya, begitu suara Yun Qingyan jatuh, Duan Lingtian, yang merasakan embusan darah yang tidak biasa, memilih untuk berteleportasi untuk pertama kalinya. Meninggalkan cahaya pedang warna-warni yang tidak diperbaiki, terus membunuh Yun Qingyan. Ledakan, ada suara keras, tapi itu adalah sinar darah yang bersinar dengan cahaya kemasan yang langsung berubah menjadi sosok setengah baya yang tinggi saat paruh baya muncul. Jarinya menembakkan seberkas cahaya dan memusnahkan cahaya pedang berwarna-warni. Pada saat ini, kekosongan bergetar, dan sinar cahaya menderu, tampaknya memicu kekuatan paruh baya. Ingin pergi, paruh baya mengangkat alisnya, hantu itu berangsur-angsur mengembun, dan kemudian dia menganggukkan kepalanya lagi, seberkas cahaya yang menakutkan, seolah-olah melangkah melintasi ruang dan terbang langsung ke kejauhan. Detik berikutnya, Duan Lingtian, yang diteleportasi ke kejauhan untuk kedua kalinya, tiba-tiba mengubah wajahnya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan bau kematian dengan jelas. Huo tua, saudari Sui, aku butuh bantuanmu. Kekuatan mengerikan yang menyapu di belakangnya membuat jantung Duan Lingtian bergetar, bahkan tidak perlu membandingkan, tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan pukulan itu. Itu adalah kekuatan para dewa atas. Terlebih lagi, ini jelas bukan dewa tingkat tinggi biasa. Dewa tingkat tinggi biasa tidak bisa sekuat itu. Apakah ayah Yun Qingyan, patriark keluarga Yun kontemporer? Keluarga Yun adalah salah satu keluarga tingkat dewa raksasa terkuat di tanah relik ilahi. Keberadaan keluarga Yun benar-benar berdiri di puncak tanah relik suci. Tidak ada keraguan tentang ini. Selain itu, Duan Lingtian telah mendengar bahwa para pemimpin kekuatan tingkat dewa raja di pesawat dewa masa, tanpa kecuali, secara khusus diurus oleh yang terkuat di belakang kekuatan tingkat dewa raja besar. Kekuatannya kuat, jauh lebih baik dari dewa peringkat tinggi rata-rata. Dunia kecil di tubuh Duan Lingtian langsung terbuka, dan kemudian suara desahan datang, itu adalah suara api ilahi yang kacau, dan 5 dewa elemen lainnya, kecuali air sunyi Jingxi Sensui, semua mendesah pelan. Kemudian, 5 kekuatan yang sangat kuat, melalui dunia kecil di tubuh Duan Lingtian, bergabung dengan serangannya sendiri, menghadapi serangan yang datang dengan cepat di belakangnya. Ledakan, ada suara keras, seolah-olah langit dan bumi retak, kehampaan di sekitarnya bergetar, dan serangkaian retakan spasial kecil muncul, dan kemudian dengan cepat ditutup. Awan dan kabut di area yang luas di sekitarnya langsung menghilang, dan area vakum besar muncul. Gunung-gunung di bawah semuanya hancur oleh pinggangnya saat ini. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan sejumlah kecil nyawa, terluka dan melarikan diri dari hutan di bawah pegunungan, berduka di mana-mana, seolah-olah mengalami baptisan hari kiamat. Baik, Dewa 5 Elemen, 5 jenis Dewa 5 Elemen, dan, bentuknya tidak rendah. Tempat di mana Yun Qingyan berada, hantu padat di udara, mengeluarkan suara untuk pertama
kalinya, dan ada sedikit kejutan di suara itu, namun, itu hanya pukulan ini. Detik berikutnya, hantu padat itu roboh. Kemudian, sosok tinggi, seolah-olah datang keluar angkasa, muncul di depan Yun Qingyan dalam sekejap mata, dan itu tampak persis sama dengan hantu yang baru saja runtuh. Kepala keluarga, orang tua yang telah menggunakan kekuatan yang terkuat dan melonjak ke alam dewa atas untuk sementara waktu, telah datang ke sisi Yun Qingyan, dan ketika dia melihat parubaya yang baru saja muncul, dia membungkuk dengan hormat. Orang yang akan datang adalah patriark kontemporer keluarga Yun mereka dan orang terkuat nomor 1 di keluarga Yun. Pohon kehidupan. Pada saat berikutnya, parubaya yang akan mengejar dengan tubuhnya hanya bergoyang, tetapi dia berhenti lagi, alisnya menegang. Kendo, cara untuk mengontrol. 5 jenis dari 5 dewa elemen bersatu. Ada juga pohon kehidupan yang lengkap. Wajah tenang pria parubaya itu tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit pada saat ini. Sekarang, saya tidak bisa mengejar. Kekuatan kehidupan yang diperpanjang oleh pohon kehidupan mengguncang kehampaan, beresonansi dengan kekuatan kehidupan dari pohon kehidupan yang meresap di tanah para dewa, mengganggu energi spiritual, dan membuatnya tidak dapat mengunci orang yang melarikan diri. Jika tidak, mereka dapat mengejar dan membunuh mereka. Ayah, dia harus dibunuh. Wajah Yun Qingyan yang awalnya tampan dan elegan sedikit berubah saat ini. Tidak bisa mengejar, parubaya itu menggelengkan kepalanya, dia kabur. Dia punya banyak cara, bahkan jika aku menyusul, akan sulit menemukan orang lain. Ayo kembali. Parubaya itu memandang ke arah putranya, tetapi melihat bahwa putranya agak tersesat saat ini dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Begitu dia mengangkat tangannya, parubaya itu mengambil putranya dan lelaki tua yang telah menggunakan kekuatan yang terkuat untuk kembali ke rumah Yun. Dalam perjalanan, seorang parubaya berkata dengan lemah, "Yun Chen, kamu menghabiskan setetes kekuatan terkuat untuk putraku. Setelah aku kembali, aku akan mengembalikan 2 tetes kekuatan terkuat untukmu." Terima kasih Patriark. Orang tua itu mengucapkan terima kasih dengan hormat, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Suasana suram yang awalnya karena kematian rekannya, saat ini, juga menghilang. Lagi pula, orang itu hanya bisa dianggap berteman dengannya. Teman biasa yang memiliki hubungan lebih baik. Terlalu kuat, hampir selesai. Duan Lingtian menaiki pesawat ruang angkasa artefak tingkat dewa dan bergabung dengan avatar hukum ruang angkasa. Setelah dewa atas melarikan diri dengan kecepatan jauh, dia menarik napas lega, dan wajahnya penuh dengan ketakutan yang masih ada. Hari ini, jika bukan karena Dewa 5 Elemen untuk mengambil tindakan, atau bahkan Jingxi Sensui pada saat kritis untuk memobilisasi kekuatan pohon Dewa Kehidupan untuk menyembunyikan jejaknya, sekarang dia sudah mati. Patriark keluarga Yun pertama kali muncul sebagai hantu darah, dan kemudian Dewa datang secara pribadi. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Itu ceroboh. Seharusnya dipikirkan, bahwa Yun Qingyan, tidak hanya tuan muda tertua dari keluarga tingkat dewa raksasa, tapi juga jenis yang dianggap sebagai penerus, jelas tidak begitu mudah untuk dibunuh. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya, tetapi juga sedikit bersalah. Kali ini dia sangat lelah sehingga dia baru saja pulih sedikit dari Dewa 5 Elemen, dan jatuh ke dalam kondisi tidur nyenyak lagi. Di periode waktu berikutnya, tidak ada cara untuk mengandalkan mereka untuk membantunya. Saat aku memasuki alam terkuat di masa depan, aku akan mengembalikan mereka ke kebebasan dan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Duan Lingtian diam-diam membuat janji di dalam hatinya, janji yang tidak diketahui oleh para dewa dari 5 elemen. Ada juga pohon kehidupan. Detik berikutnya, Duan Lingtian melirik pohon kehidupan suci di dunia kecil di dalam tubuhnya, pohon kehidupan suci yang telah tumbuh kokoh, hijau zamrud, dan memancarkan nafas kehidupan yang kuat di sekitarnya. Pada saat ini, tampak sedikit lamban. Bahkan 1/10 dari daun hijau berubah menjadi daun mati pada saat ini, dan setengahnya jatuh ke tanah, mengambang bersama angin. Baru saja, pohon kehidupan suci di tanah peninggalan suci secara paksa menyerap kekuatan hidupnya. Apakah ini gunung yang tidak bisa mentolerir 2 harimau? Duan Lingtian diam-diam berkata, baru saja, ketika Jingxi Sensui menarik kekuatan Dewa Pohon Kehidupan untuk menyembunyikan jejaknya, itu juga membuat khawatir Dewa Pohon Kehidupan di tanah para dewa, dan pihak lain langsung tersedot, mencoba menyedot kehidupan di dunia kecil di dalam tubuhnya. Pohon suci. Pada saat kritis,
Jingxi Sensui mengingatkannya untuk menutup sementara dunia kecil di dalam tubuhnya, yang tidak membiarkan pihak lain berhasil. Semuanya sangat berbahaya. Perasaan hidup dan mati telah membuat Duan Lingtian merasa berlama-lama, dan pada saat yang sama dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mengambil risiko sebesar itu di masa depan. Pemimpin pasukan tingkat Dewa Raksasa layak mendapat perhatian khusus dari yang terkuat. Benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Hari ini, jika tidak ada dewa dari 5 elemen dan pohon kehidupan, saya pasti akan mati. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajah aslinya yang kaku. Kali ini, meskipun Yun Qingyan tidak terbunuh, dia seharusnya cukup takut, bukan? Dia pasti sedang dalam suasana hati yang rumit saat dia melihatku dan terluka parah olehku. Mungkin dia tidak menyangka, di masa lalu, di alam duniawi, dia menganggapku sebagai semut, dan hari ini, aku akan memiliki kekuatan yang melampaui dia. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa lebih baik lagi, dan kabut yang telah menumpuk selama ratusan tahun karena penghinaan Yun Qingyan saat itu menghilang dalam sekejap. Saat itu, di depan lawan, dia seperti semut, tanpa kekuatan untuk melawan. Hari ini, orang lain ada di depannya, tidak ada apa-apa. Bahkan jika ayah pihak lain tidak meninggalkan tipuan padanya, pihak lain pasti sudah mati di tangannya sekarang. Yun Qingyan itu sangat sombong, kali ini kemunduran pertama, akan ada banyak iblis. Aku hanya berharap dia tidak akan mati dalam bencana milenium berikutnya, aku masih ingin membunuhnya sendiri. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian merasa ceria. Pada saat yang sama, divine power dalam tubuh Duan Lingtian sedang bergolak, bahkan Duan Lingtian sendiri tidak menyangka bahwa sementara penghinaan dan kabut yang terkubur jauh di dalam hatinya terhapus, tingkat kultivasinya sendiri sebenarnya diperoleh secara halus karena hal ini. Memajukan, meskipun dia belum memasuki alam dewa yang lebih rendah, hambatan terakhir untuk memasuki dewa yang lebih rendah semakin dekat dan dekat. Selama dia memasuki periode kemacetan dan mengambil buah terakhir surga, selama tidak ada kecelakaan, dia pasti bisa melangkah ke alam para dewa. Yun Jia, setelah dibawa kembali oleh ayahnya, ekspresi Yun Qingyan masih sedikit kesurupan. Dalam benaknya, pemandangan barusan terus berkedip dan tersaji. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia, yang berasal dari pesawat sekuler, mendapatkan promosi yang begitu cepat hanya dalam beberapa ratus tahun? Mustahil, sangat tidak mungkin. Hati Yun Qingyan terus-menerus menghibur dirinya sendiri, pasti orang lain yang dengan sengaja mengubah penampilannya untuk membuatku takut dan membuatku jijik. Apakah itu dari keluarga Xia? Pasti seseorang di keluarga Xia yang tidak bisa memahamiku dan melakukan ini dengan sengaja. Kembali ke pikiran, tidak sampai orang parubaya di samping berbicara, dengan suara nyaring, Yun Qingyan pulih dan menatap ayahnya di sampingnya. Di mana kamu main-main dengan orang itu? Parubaya itu mengerutkan kening dan menatap putranya. Menurutnya, orang itu pasti orang yang keberuntungannya melawan langit. Selama dia tidak mati, dia pasti akan melayang ke langit di masa depan. Kali ini, ia muncul secara langsung dan gagal membunuh lawan, yang menunjukkan bahwa keberuntungan lawan ada di langit. Ayah, ini dari keluarga Xia. Pasti dari keluarga Xia. Yun Qingyan mengertakkan gigi dan berkata, hanya orang-orang dari keluarga Xia yang begitu akrab dengan sepupu dan aku. Aku curiga itu Xia Jie dari keluarga Xia. Xia Jie, tuan ketiga dari keluarga Xia. Mendengar kata-kata Yun Qingyan, parubaya itu langsung mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin itu Xia Jie? Xia Jie, lelucon apa? Belum lagi Xia Jie, bahkan kakak tertua Xia Jie, Xia Yu, patriark kontemporer keluarga Xia, dan saudara iparnya, tidak dapat memiliki keberuntungan seperti itu. Xia Jie benar-benar ingin menanggung keberuntungan seperti itu, dan sebagai kepala keluarga Xia, dia tidak akan mendapat giliran dari saudara perempuannya Xia Yu. Bukan Xia Jie, Yun Qingyan masih mempercayai kata-kata ayahnya, dan langsung mengerutkan kening, jika bukan Xia Jie, pasti seseorang yang dekat dengannya. Kalau tidak mungkin ingin membunuhku. Menurut pendapatnya, orang-orang dari garis langsung keluarga Xia ingin membunuhnya, mungkin hanya Xia Jie, majikan ketiga dari keluarga Xia. Orang itu, penduduk asli yang menyamarkan pesawat sekuler dengan penyamaran yang jelas, ditambah dengan penampilan sepupunya sebelumnya, tidak membiarkannya melihat petunjuk, menunjukkan bahwa dia juga orang yang sangat mengenal sepupunya. Sekarang,
Selama dia tidak bodoh, dia bisa menebak bahwa sepupu Xia Ningsui yang muncul di hadapannya hanyalah penyamaran, bukan orang sungguhan. Orang sungguhan, 9 dari 10 masih berada di medan perang pesawat. Sebelumnya, dia tidak cukup tenang dan impulsif. Jika Anda tenang dan memikirkan karakter sepupunya, untuk menyingkirkannya dan menyingkirkan kendali keluarga Xia, saya khawatir medan perang tidak akan ditutup sebelum medan perang ditutup. Orang-orang dari keluarga Xia, Parubaya itu mengerutkan kening lagi. Keluarga Xia, ada karakter seperti itu. Apakah kamu kenal dia? Dia tahu semua karakter utama keluarga Xia, bahkan beberapa jenius di generasi muda keluarga Xia, tetapi dia jelas tidak memiliki pemuda yang baru saja dilihatnya. Apakah si jenius disembunyikan oleh keluarga Xia? Jika demikian, mengapa membunuhnya? Dia tidak bisa memahaminya. Tidak tahu. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu siapa dia. Namun, pemilik wajahnya yang berubah, saya tahu, saya telah melihatnya sebelumnya, dan dia hanyalah penduduk asli dunia yang lemah. Ubah wajah itu. Pada saat ini, Parubaya menyadari bahwa putranya berpikir bahwa pria yang barusan bukanlah wajah asli, dan bahwa orang lainlah yang mengubah wajahnya untuk membunuhnya. Pria itu belum mengubah penampilannya. Poin ini dapat dikonfirmasi 100% di usia Parubaya, bahkan jika dewanya telah ditebak nanti, tetapi tubuh hantu darah sebelumnya cukup untuk mengkonfirmasi bahwa pihak lain tidak mengubah penampilannya. Itu adalah wajah aslinya. Itu wajah aslinya. Kata-kata Parubaya jatuh ke telinga Yun Qingyan, dan langsung menghancurkan fantasi akhir batin Yun Qingyan, membuat wajahnya pucat. Untuk sekejap, dan kemudian ada ledakan gumaman tak bertuhan, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Ayah, apakah Anda benar-benar memastikan bahwa itu adalah wajah aslinya? Yun Qingyan menatap ayahnya, seolah dia ingin melakukan perjuangan terakhir. Setelah konfirmasi lebih lanjut di usia Parubaya, Yun Qingyan putus asa, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, mentalitas Yun Qingyan runtuh. Benar-benar roboh. Ratusan tahun yang lalu, seseorang yang hanya bisa diinjak olehnya, dan bahkan tidak bisa berjuang, akan memiliki kekuatan lebih dari dia setelah ratusan tahun. Apalagi pihak lain hanya penduduk asli bidang sekuler. Dan dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Yun dari keluarga tingkat dewa raksasa di tanah para dewa dan dewa. Dia memiliki ribuan favorit dan menikmati sumber daya kultivasi dan lingkungan kultivasi yang dikagumi semua orang, dan semua orang iri. Kamu kenal dia. Saat ini, para Parubaya juga menemukan sesuatu yang salah. Dan Yun Qingyan, setelah beberapa saat putus asa, ketika dia melihat ke Parubaya lagi, matanya penuh dengan niat membunuh, dan kedalaman matanya bahkan lebih panik. Ayah, semuanya harus mengeluarkannya dan membunuhnya. Kalau tidak, cepat atau lambat, dia akan menjadi masalah besar bagi keluarga Yunku. Tidak mungkin dia membiarkan keluarga Yun kita pergi. Meskipun Yun Qingyan tidak mau menerima fakta luar biasa itu, dia juga tahu bahwa dia harus menerimanya. Setelah menerima, reaksi pertamanya adalah mendesak ayahnya untuk membiarkan ayahnya menggunakan kekuatan keluarga Yun untuk melenyapkan pihak lain, agar pihak lain tidak tumbuh lebih jauh. Berapa lama ini, pihak lain telah berkembang ke level ini? Beri dia beberapa ratus tahun lagi, adakah orang di keluarga Yun mereka yang bisa menyembuhkannya? Pada saat ini, hati Yun Qingyan penuh dengan penyesalan. Saat itu, meskipun sepupunya Xia Ningsui tidak membunuh lawan, tetapi saluran ruang antara langit dan dewa ditutup, dia benar-benar tidak peduli dengan lawan lagi. Jika tidak, bahkan jika saluran luar angkasa ditutup, dia dapat membiarkan penyembahan dari pesawat tingkat rendah dalam keluarga Yun kembali ke pesawat tingkat rendah melalui pesawat suci untuk menghancurkan lawan. Pada saat itu, bahkan jika sepupunya Xia Ningsui melihat bola jiwa pihak lain hancur, dia mungkin tidak mencurigainya. Ditambah dengan merawat kerabat dan teman satu sama lain, sepupunya Xia Ningsui tidak mungkin mengikuti pihak lain. Itu ceroboh. Saya ceroboh. Pada saat ini, Yun Qingyan dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan, sampai pihak lain akan tumbuh ke tingkat ini, dia tidak akan pernah gagal untuk mengambil hati pihak lain. Siapa dia? Parubaya itu mengerutkan kening, dia bisa merasakan ketidaknormalan perubahan suasana hati putranya, dan ada sedikit firasat tidak menyenangkan di dalam hatinya. Ayah, dia adalah suami yang dicari sepupu di dunia ini. Yun Qingyan berkata dengan suara yang dalam, saat itu, saya menemukan sepupu saya dan ingin membunuhnya. Itu adalah sepupu yang memaksanya untuk mati,
jadi saya menyelamatkan hidupnya. Kemudian, ketika saya kembali ke tanah para dewa, medan perang pesawat dibuka. Saluran luar angkasa antara pesawat dan pesawat bawah ditutup, dan saya tidak memikirkannya lagi. Petik 2. Memikirkan orang aborigin di pesawat sekuler, meski tidak mati, apa yang bisa dilakukannya. Tapi aku tidak menyangka, ini hanya lebih dari 700 tahun, dan dia telah berkembang hingga saat ini. Saat itu, ketika saya melihatnya, tingkat kultivasinya bahkan belum mencapai alam surgawi di surga. Kali ini, dia mengubah sepupunya menjadi umpan, dan tujuannya jelas untuk membunuhku. Jika bukan karena ayahnya, kamu meninggalkanku. Dengan halusinasi berdarah, aku akan mati. Tubuh siluman darah adalah suatu metode untuk secara paksa menyusup ke keturunan-keturunannya melalui cara-cara yang rumit dan sejumlah harta, yang dapat muncul dalam bentuk hantu pada saat-saat kritis untuk melindungi nyawa keturunannya. Tubuh hantu darah sangat langka, setidaknya untuk saat ini, membiarkan patriark keluarga Yun meninggalkan yang lain di Yun Qingyan, tidak ada cara untuk melakukannya, karena beberapa harta yang dibutuhkan sangat langka. Karena itu, tidak mungkin bagi Yun Qingyan untuk menggunakan garis keturunan yang ditinggalkan ayahnya sampai dia mencapai batas hidup dan mati, karena itu adalah jimat penyelamat hidupnya yang terakhir. Tapi kali ini, dia dijebak dan dibunuh oleh Duan Lingtian, tapi sudah habis. Mulai sekarang, dia akan kehilangan jimat penyelamat pada saat kritis. Kamu dan kebenciannya tidak bisa diselesaikan. Setelah mendengarkan putranya, parubaya itu sedikit mengernyit. Kalimat pertama membuat wajah Yun Qingyan tidak bisa dipercaya. Ayahnya menanyakan pertanyaan ini, apakah ini untuk dia dan pihak lain untuk menyelesaikan kebencian? Anda menyerahkan sepupu Anda, dan pembalasan Anda dengan istrinya tidak ada lagi. Ketika parubaya berbicara lagi, murid Yun Qingyan menyusut dalam sekejap, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah ini ayah kandungnya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Seolah melihat keterkejutan Yun Qingyan, parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, belum lagi orang itu, hanya dalam beberapa ratus tahun, dia memiliki kekuatan untuk mengembangkan kaisar dewa yang lebih tinggi dan membunuh dewa tengah. Bahkan beberapa metodenya cukup untuk melihat bahwa peruntungannya ada di langit. Kamu juga tahu 4 cara langit dan bumi, orang itu telah menguasai 2 di antaranya. Cara senjata, cara ilmu pedang, dan cara mengontrol, dan itu bukan prototipe, dan semuanya memiliki pencapaian yang luar biasa. Selain itu, ada 5 dewa elemen dalam tubuhnya, bukan satu jenis, tapi 5 jenis. 5 dewa elemen bertemu dalam satu tubuh, dan mereka tidak dalam bentuk rendah. Seperti yang kita semua tahu, umumnya tidak mungkin bagi dewa 5 elemen untuk mau hidup berdampingan dalam satu orang kecuali orang itu benar-benar layak untuk mereka sepenuhnya meninggalkan kepemilikan mereka sendiri. Secara teori, hanya masalah waktu sebelum seseorang yang dapat dikenali oleh 5 dewa elemen akan menjadi yang terkuat selama dia tidak mati di tengah jalan. Dan, di dunia kecil di tubuhnya, ada pohon kehidupan lengkap. Secara umum, pohon kehidupan yang lengkap hanya ada di alam para dewa, dan seseorang, yang bukan orang terkuat, ingin memiliki pohon kehidupan yang lengkap, hanya ada satu kemungkinan, dia pernah ke masa lalu tertentu reruntuhan pesawat para dewa yang telah dihancurkan telah memperoleh pohon kehidupan di dalamnya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, parubaya itu berhenti sejenak, menatap putranya yang mengalami kelesuan, dan melanjutkan. Dewa atas, jika Anda ingin menjadi yang terkuat, ada banyak cara untuk pergi. Kendo, jalur ini memungkinkan. Cara mengontrolnya juga layak. Dewa 5 elemen tunggal adalah mungkin. Ini juga layak untuk mendapatkan pohon kehidupan yang lengkap. Jika peluang dalam tubuh Lingtian dipisahkan, secara teoritis, mereka bahkan dapat menciptakan 8 orang terkuat. Dapat dilihat bahwa keberuntungannya ada di langit. Orang seperti itu sulit dibunuh, sangat sulit dibunuh. Itu musuh, kecuali dia tidak pernah tumbuh, kalau tidak itu bencana. Faktanya, hampir setiap kata dari parubaya sekarang membuat hati Yun Qingyan bergetar, membuatnya agak tidak bisa diterima. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang penduduk asli pesawat sekuler, yang rendah hati dan sangat sampah, mendapatkan begitu banyak peluang yang saya impikan? Mengapa? Dunia ini tidak adil. Dunia ini tidak adil. ... Pada saat ini, Yun Qingyan terus meraung dan cemburu di dalam hatinya, yang membuat wajahnya terlihat sedikit terdistorsi dan mengerikan. Pada saat ini,
Parubaya memandang Yun Qingyan lagi dan menghela nafas. Untuk seorang wanita, tidak ada gunanya mengetahui bahwa ada karakter nasib buruk. Jika Anda bisa, serahkan Ningsue dan penuhi mereka. Meskipun balas dendam dengan mengambil istrimu hebat, kamu belum melakukan apapun pada Ningsue. Bukannya tidak ada ruang untuk bermanuver. Parubaya, saya tidak tahu bahwa putranya tidak sesederhana mengambil istrinya. Bahkan, dia pernah mempermalukan pihak lain dengan kejam, menggunakan harga diri pihak lain sebagai pria, dan terus-menerus menggosokkannya ke tanah, membuat pikiran tentang kematian pihak lain bangkit. Jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan memberikan saran rekonsiliasi ini dengan pihak lain. Ayah, itu tidak mungkin. Yun Qingyan akhirnya pulih dan tersenyum sedih. Saat itu, aku. Segera setelah itu, Yun Qingyan mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana dia berurusan dengan periode Ling Tian saat itu, tanpa menyembunyikan apapun, dan mengatakannya dengan marah. Karena dia tahu bahwa hanya dengan cara ini ayahnya akan menghentikan idenya untuk rekonsiliasi dengannya. Dia tidak ingin berdamai. Ling Tian itu harus mati. Harus mati. Patriark Yun, setelah mendengarkan kata-kata putranya Yun Qingyan, dia juga sepenuhnya mengerti. Ternyata di masa lalu, Yun Qingyan, putranya, telah saling menghina seperti itu, dan dia telah mencapai titik di mana tidak ada ruang untuk bermanuver. Itu bukan lagi balas dendam sederhana dengan mengambil istrinya. Sekarang, keluarga Yun, kecuali untuk menyerahkan Yun Qingyan, tidak mungkin memiliki ruang untuk bermanuver dengan pihak lain. Tentu saja, bahkan jika keluarga Yun berkata untuk menyerahkan Yun Qingyan, pihak lain mungkin tidak mempercayainya, dan bahkan setelah keluarga Yun benar-benar menyerahkan Yun Qingyan, mereka mungkin tidak benar-benar dipermalukan oleh keluarga Yun. Bagaimanapun, akar Yun Qingyan ada di Yunjia. Justru karena keluarga Yun segala sesuatu tentang Yun Qingyan dapat dibuat, dan Yun Qingyan dapat dibanggakan dan menghina pihak lain. Jika masalah ini menyebar dalam keluarga, seseorang pasti akan menganjurkan untuk menyerahkan anak saya. Anak saya, jangan menyerah. Mata Patriark Yun sangat tegas. Meskipun ia memiliki lebih dari satu anak laki-laki, yang ini adalah yang paling menonjol dan paling mirip dengannya, dan ia bahkan merupakan pewaris kepala keluarga Yun di mata semua orang di keluarga. Di depan umum dan secara pribadi, mustahil baginya untuk menyerahkan putranya karena seorang pria yang memiliki keberuntungan luar biasa tetapi belum dewasa. Kamu bisa memberitahu aku tentang hal-hal ini, kamu tidak perlu memberitahu siapapun lagi. Patriark keluarga Yun memandang Yun Qingyan, dan berkata dengan suara yang dalam, mulai hari ini, saya akan memberikan perintah agar keluarga Yun memperhatikan orang itu. Jika Anda mengetahuinya, beritahu keluarga secepat mungkin, dan bunuh. Keberuntungannya memang melawan langit, tapi keluarga Yunku telah mewarisinya selama bertahun-tahun, dan ada lebih banyak tempat perlindungan dari yang terkuat di atas. Bagaimana kamu bisa takut padanya? Tentu saja, orang seperti itu, lebih baik tidak membiarkan dia tumbuh dewasa. Mendengar perkataan ayahnya, Yun Qingyan benar-benar lega, tetapi di saat yang sama, dia masih sedikit bosan dan tidak peduli dengan keberadaan semut yang tampak seperti semut di matanya sendiri. Hari ini, dia benar-benar naik di atas kepalanya. Jika saya tahu hari ini, saya harus mencoba membunuh lawan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Setiap orang memiliki pertemuan pribadi mereka sendiri. Sebagai ayah Yun Qingyan, pada saat ini, dia sepertinya telah melihat sebagian dari pikiran Yun Qingyan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia lahir di usia yang sangat muda, keberuntungannya ada di langit. Sejauh yang dia miliki saat ini, itu tidak cukup aneh. Kamu memiliki latar belakang bangsawan, dan sudah mulus sejak kecil. Dibandingkan dengannya, kamu memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah beberapa saat, saya akan pergi menemui leluhur dan berbicara dengan leluhur untuk melihat apakah Anda dapat pergi kepadanya untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Jika leluhur bersedia menahan Anda, beri Anda beberapa nasihat, itu sudah cukup bagi Anda. Mendengar kata-kata terakhir dari ayahnya, mata Yun Qingyan tiba-tiba menajam. Kepala keluarga, dia secara alami tahu apa arti leluhur di mulut ayahnya. Yang itu ada di sini, dan juga karakter legendaris, dia belum pernah melihatnya. Lawannya adalah yang terkuat di belakang keluarga Yun mereka. Juga leluhur keluarga Yun, yang terkuat, keberadaan berdiri di puncak dunia ini. Jika saya bisa berlatih di sisi leluhur, saya tidak ingin berbicara tentang kemajuan lain atau semacamnya.
Periode Lingtian memiliki ribuan hal. Jangan coba-coba memindahkan saya lagi. Jika dia berani mengambil kepalanya, nafas leluhur akan cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, kepercayaan diri Yun Qingyan sepertinya kembali lagi. Pada hari yang sama, di antara manajemen senior keluarga Yun, Patriark keluarga Yun memberi perintah agar semua orang tahu tentang keberadaan Duan Lingtian. Karakter yang keberuntungannya melawan langit. Di bawah usia 1000 tahun, dia sudah menjadi kaisar dewa tingkat tinggi, dan bisa bertarung melawan dewa tingkat menengah biasa. Selain itu, dia telah menguasai kendo dan cara mengontrol, dan dia sangat berhasil. Selain itu, ada 5 jenis dewa 5 elemen di tubuhnya, para pelaku kejahatan tidak terbatas, dan ada pohon kehidupan lengkap yang mendiami dunia kecil di dalam tubuhnya, dan dia memiliki kekayaan yang terkuat. Anak ini tidak setingkat dengan keluarga Yun kita. Dia memiliki balas dendam membunuh ayahnya dan mengambil istrinya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Yun akan melakukan yang terbaik untuk mencarinya dan mencoba menemukan dia keluar dan membunuhnya. Jika ada yang bisa membunuhnya, keluarga Yun berutang budi padanya, tapi jika keluarga Yun bisa melakukannya, dia tidak akan menolak. Bahkan jika aku ingin mendengar dari leluhur, aku bisa melakukan yang terbaik untuk membantu. Patriark keluarga Yun memberi perintah dan menjanjikan janji yang berat tiba-tiba, di antara orang-orang tingkat tinggi keluarga Yun, situasinya ada di mana-mana, dan semua orang tahu nama Duan Lingtian. Duan Lingtian, nama ini sepertinya tidak asing. Dewa tingkat menengah dari keluarga Yun, yang baru saja kembali dari dunia luar, merasa bahwa nama itu agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Setelah memikirkan sekitar selusin napas, akhirnya dia kembali ke akal sehatnya. Saya ingat. Saya membawa istri dan anak-anak saya kembali ke keluarga kelahiran di Tanah Suangang beberapa waktu lalu, dan saya telah mendengar tentang dia. Tanah Suangang, kekuatan tingkat dewa kelas berat, murid sekolah 10.000 Fa yang menentang surga, tempat persidangan para dewa, dalam 3 tahun, dari alam kaisar ilahi atas hingga alam kaisar ilahi atas. Dia, di alam kaisar ilahi atas, dapat dengan mudah melawan kaisar ilahi. Dikatakan bahwa ia dapat melawan kaisar ilahi di alam kaisar ilahi yang lebih tinggi, tapi aku tidak berharap itu benar. Lebih jauh lagi, kata Patriark, dia masih bisa melawan dewa tingkat menengah biasa. Memikirkan hal ini, dewa tengah keluarga Yun tidak bisa membantu tetapi menghirup udara. Setelah beberapa saat, dewa tengah keluarga Yun melaporkan berita yang dia ketahui kepada Patriark keluarga Yun, dan pihak lain juga secara pribadi berjalan ke Tanah Suangang. Terlihat bahwa dia cemburu dan dihargai oleh Duan Lingtian. Setelah melakukan perjalanan, dia benar-benar memastikan bahwa Duan Lingtian di Tanah Suangang adalah Duan Lingtian yang sama yang menjebak putranya Yun Qingyan sebelumnya. Pada saat ini, dia juga tahu lintasan pertumbuhan Duan Lingtian, naik jauh-jauh dari Tanah Suangang, naik dengan kecepatan luar biasa, dan keberuntungannya ada di langit. Apalagi mereka yang mengira tahu tanah misteriusnya, ternyata hanya tahu bulunya, tidak banyak hal. Misalnya, dia memiliki 5 jenis dewa 5 elemen. Contoh lain, dunia kecil di tubuhnya memiliki kehidupan air dalam yang lengkap. Sekolah 10.000 Fa, istana 10.000 hukum ini, di permukaan, tampaknya tidak ada dukungan dari yang terkuat di belakang. Namun, menurut nenek moyang sebelumnya, istana 10.000 hukum di Tanah Suangang agak istimewa. Tidak ada dukungan dari yang terkuat di permukaan, tetapi kenyataannya itu adalah ada beberapa seon yang memperhatikannya. Petik 2. Suatu kali, tampaknya ada kekuatan tingkat dewa raksasa di Tanah Suangang, yang ingin merebut sesuatu dari istana 10.000 hukum, tapi mereka dihentikan oleh leluhur yang kuat di belakang mereka. Istana 10.000 hukum ini agak rumit. Jika itu adalah kekuatan tingkat dewa kelas berat umum, aku bisa mengancamnya secara langsung. Meskipun dia sedikit cemburu pada sekolah 10.000 Fa, Patriark keluarga Yun secara pribadi datang ke sekolah 10.000 Fa dan mengunjungi pemilik sekolah 10.000 Fa, Subili. Kepala istana dari sekolah 10.000 Fa, Subili, bertemu dengan Patriark Yun. Setelah mengetahui identitas pengunjung, bahkan Subili, kepala istana dari 10.000 sekolah hukum, tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara. Kepala keluarga Yun, Tanah Para Dewa, salah satu dewa tingkat tinggi terkuat di sisi baiknya. Keluarga Yun juga merupakan keluarga tingkat dewa raksasa di Tanah Para Dewa, dan di belakang leluhur adalah yang terkuat.
Tapi saya tidak tahu mengapa Patriark Yun datang ke sekolah 10.000 fa kami. Su Billy juga memiliki beberapa keraguan tentang kedatangan yang di depannya. Dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba datang berkunjung. Anda harus tahu bahwa tidak ada persimpangan di antara mereka, 10.000 sekolah hukum dan keluarga Yun, tanah para dewa. Mungkinkah, karena Duan Lingtian? Su Billy tiba-tiba teringat bahwa dalam periode baru-baru ini, banyak kekuatan tingkat dewa raksasa di Tanah Suangan telah mengirim orang untuk menghubunginya, dan mereka semua memujinya, mencoba merekrut Duan Lingtian. Mungkinkah, sosok besar dari keluarga Yun ini, Tanah Para Dewa, juga datang untuk Duan Lingtian? Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Istana Master Su. Patriark keluarga Yun memandang Su Billy dan tersenyum tipis. Aku di sini untuk meminta bantuan dari Tuan Istana Su. Tapi aku tidak tahu, apakah itu nyaman? Patriark keluarga Yun bertanya, dan pertanyaannya membuat Su Billy semakin yakin dengan pemikirannya sebelumnya, tetapi dia masih tenang di permukaan. Patriark Yun, saya tidak tahu bantuan apa yang Anda inginkan. Jika saya bisa, saya tidak keberatan memberikan bantuan kepada Patriark Yun. Merupakan suatu kehormatan bagi Su Billy untuk dapat bergaul dengan Patriark Yun. Su Billy tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun dia dan orang di depannya sama-sama dewa tingkat tinggi, jika dia benar-benar bertarung dengan hidup dan mati, dia mungkin tidak bisa memberikan 10 gerakan di bawah tangan lawan. Karakter seperti itu tidak lagi sejajar dengannya. Istana Master Su disegarkan. Patriark keluarga Yun tersenyum, kemudian matanya memadat, dan dengan belak-belakan berkata, Tuan Istana Su, kamu membuat pernyataan untuk mengeluarkan periode Lingtian dari sekolah 10.000 fa, bagaimana? Begitu kata-kata Patriark Yun keluar, Su Billy terkejut. Saya pikir pihak lain ingin melepaskan Duan Lingtian dari sekolah 10.000 fa, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain ingin sekolah 10.000 fa mengeluarkan Duan Lingtian dari sekolah. Mungkinkah dia ingin merekrut Duan Lingtian pada saat yang sama dia mengusir Duan Lingtian dari Akademi 10.000 Hukum? Itu tidak benar, dia ingin aku membuat pernyataan. Pada saat itu, Duan Lingtian membuat banyak pilihan. Ada banyak dewa utama di Tanah Suangang di dekatnya. Bagaimana dia bisa memilih keluarga Yun, Tanah Para Dewa yang jauh? Pada saat ini, Su Billy, penguasa istana dari 10.000 sekolah hukum, juga sedikit bingung. Setelah memikirkannya, ada kilatan cahaya di benaknya, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia memikirkan kemungkinan lain, Duan Lingtian, menyinggung keluarga Yun. Mengambil napas dalam-dalam secara rahasia, Su Billy memandangi Patriark keluarga Yun dan bertanya terus terang, Patriark Yun, Duan Lingtian telah menyinggung keluarga Yunmu. Menghadapi pertanyaan dari Su Billy ini, Patriark keluarga Yun hanya menjawab dengan 4 kata, aku akan membunuhnya. 4 kata tersebut menunjukkan tekadnya untuk membunuh Duan Lingtian. Saat ini, wajah Su Billy berubah. Tidak lagi antusiasme sebelumnya, dan menjadi sedikit dingin. Patriark Yun, di depan saya, penguasa sekolah 10.000 fa, berkata bahwa dia ingin membunuh siswa sekolah 10.000 fa. Bukankah itu tidak pantas? Melihat wajah Su Billy berubah, Patriark keluarga Yun menatapnya dalam-dalam. Tuan Istana Su, bukankah dia mengira dia bisa melawan seseorang Yun? Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan tubuh Patriark keluarga Yun bergetar, dan aura mengerikan mengamuk, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, dan serangkaian retakan spasial yang mengerikan muncul. Ketika Su Billy melihat ini, tatapannya dingin, Yun Tengkiu, Su Billy bukan tandinganmu, tapi di sekolah 10.000 faku, bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Saat suara itu turun, napas Su Billy mengguncang kehampaan. Dalam sekejap, seluruh sekolah 10.000 fa berada dalam kekacauan, dan kemudian kekuatan yang luar biasa naik ke langit dari seluruh sekolah 10.000 fa, seluas laut. Pada saat ini, jajaran besar istana penjaga yang telah diam selama bertahun-tahun diluncurkan secara instan. Apa yang terjadi? Bagaimana formasi Palace Guardian dimulai? Musuh besar akan datang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat formasi besar penjaga diluncurkan. Apakah ini musuh utama yang datang ke sekolah 10.000 fa kita? Ada keributan di mana-mana di sekolah 10.000 fa, dan sosok-sosok naik ke langit. Di dalam sekolah 10.000 fa, formasi penjaga istana diluncurkan, dan kekosongan itu bergetar. Siapapun yang berada di sekolah 10.000 fa dapat dengan jelas melihat bahwa kekosongan itu bergoyang untuk sementara waktu, jika riak air terus berputar dan beriak. Pada hari ini,
tampaknya rusak setiap saat. Nafas yang mengerikan menembus kehampaan, seolah-olah dengan kekuatan yang sangat menakutkan, ia datang dari kehampaan, mengembun pada satu titik, dan kohesi kekuatan sangat kuat, seolah-olah dapat menembus segalanya. Pada saat yang sama, Yun Tengkiu, kepala keluarga Yun yang awalnya kuat di depan Subili, merasakan aura mengerikan dari formasi penjaga istana 10.000 Fa, dan perasaan mati lemas yang depresif di wajahnya, konvergensi secara instan. Dalam sekejap, nafas di tubuhnya juga menyatu, dan seluruh orang kembali ke sebelum serangan. Tuan Istana Su, Yun hanya bercanda. Jangan salahkan itu. Yun Tengkiu memandang Subili, yang menatapnya dengan acuh tak acuh, dan tersenyum, seperti orang yang baik-baik saja, seolah-olah dia benar-benar hanya membuat lelucon yang tidak berbahaya. Dan Subili, setelah melihatnya lebih dalam, juga mundur dari formasi penjaga istana Akademi 10.000 Fa. Patriark Yun, beberapa lelucon, lebih baik tidak main-main. Lain kali, formasi penjaga Akademi 10.000 Faku tidak akan mudah dikumpulkan saat keluar. Kata-kata Subili sudah dianggap sebagai ancaman. Namun, Yun Tengkiu sama sekali tidak kesal, Istana Master Su, jangan khawatir, tidak akan ada waktu berikutnya. Karena Tuan Istana Su tidak mau, maka Yun tidak memaksanya, jadi mari kita pamit. Setelah Yun Tengkiu menyapa Subili, dia berbalik dan pergi. Tidak, adapun kata-kata cuek Subili yang datang dari belakang, Yun Tengkiu bahkan tidak mendengarnya, bahkan, Yun Tengkiu saat ini tidak memikirkan Subili. Sekolah 10.000 Fa yang awalnya bergolak, karena konvergensi formasi penjaga istana, juga memulihkan ketenangannya. Bahkan banyak orang tidak tahu apa yang barusan terjadi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Akademi 10.000 Fa barusan pasti menghadapi musuh yang kuat, jika tidak formasi perlindungan istana tidak akan pernah dimulai secara tiba-tiba. Adapun mengapa formasi perlindungan istana dengan cepat ditutup, meskipun mereka tidak tahu situasi spesifiknya, mereka tidak sulit untuk menebak bahwa itu harus menjadi musuh yang kuat yang dikejutkan oleh formasi penjaga sekolah hukum 10.000 mereka. Lagi pula, mereka juga telah mendengarnya sejak lama bahwa ketika mereka mendirikan formasi penjaga istana sekolah 10.000 Fa, ada beberapa pekerjaan tangan yang ditinggalkan oleh yang terkuat. Bahkan sekolah 10.000 hukum mereka, yang dikenal sebagai Tanah Suan Gang, adalah tempat teraman di bawah kekuatan Dewa Raksasa. Kekuatan tingkat Dewa Raksasa, di belakang mereka adalah yang terkuat, di antara mereka adalah formasi penjaga. Dalam perlindungan suku, harus ada tulisan tangan Seon, dan ada Seon di belakang untuk berlindung. Jika ada krisis, Seon akan muncul secara langsung. Oleh karena itu, di Tanah Suangang, kekuatan tingkat Dewa Raksasa itu adalah tempat teraman, tidak ada yang meragukan. Dan sekolah 10.000 Fa bisa dianggap sebagai tempat teraman di bawah kekuatan Dewa Raksasa, bisa dibayangkan bahwa cerita di dalamnya adalah betapa kuatnya formasi penjaga istana. Sungguh tulisan tangan yang besar. Setelah meninggalkan sekolah 10.000 Fa, Yun Tengkiu, kepala keluarga Yun, keluarga besar relik ilahi tingkat dewa, juga memiliki ekspresi berlama-lama di wajahnya. Formasi penjaga sekolah 10.000 Fa pasti yang terkuat. Tangan pencipta. Petik 2. Ini jelas tidak lebih lemah dari susunan penjaga keluarga Yunku. Jika benar-benar diluncurkan, dalam 3 pukulan, jika saya gagal meninggalkan sekolah 10.000 Fa, saya pasti akan mati. Yun Tengkiu sebenarnya tidak benar-benar berencana untuk memperlakukan Subili, penguasa istana 10.000 hukum, lebih dari godaan, ingin melihat posisi Duan Lingtian di hati lawan. Sekarang tampaknya bahwa meskipun periode Lingtian telah berada di sekolah 10.000 Fa belum lama ini, itu telah diakui oleh sekolah 10.000 Fa. Menurutnya, diakui oleh Subili, penguasa istana 10.000 hukum, harus diakui oleh seluruh istana 10.000 hukum, karena istana 10.000 hukum dihormati. Saya ingin lulus sekolah 10.000 Fa dan menyingkirkan periode Lingtian itu, tetapi ini agak tidak realistis. Saya hanya bisa menemukan jalan sendiri. Memikirkan hal ini, Yun Tengkiu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Seorang pria dengan nasib buruk. Bisakah dia, dan bahkan keluarga Yun, benar-benar menyingkirkannya sebelum dia dewasa? Tentu saja, bahkan jika Duan Lingtian benar-benar dewasa, dia, dan bahkan keluarga Yun, tidak takut, bagaimanapun, ada orang yang kuat di belakang mereka. Tepatnya, itu adalah Seon dan teman Seon lainnya dari Seon itu. Jika Anda ingin memindahkan latar belakang keluarga Yun mereka,
Anda masih harus melewati level terkuat di belakang keluarga Yun mereka. Tentu saja, bahkan jika keluarga Yun tidak takut, jika mereka benar-benar membangun musuh yang kuat, itu bukan dia, dan bahkan apa yang diharapkan keluarga Yun. Bagaimanapun, meskipun ada Seon di belakang mereka, Seon mungkin selalu melindungi mereka. Yang terkuat juga punya urusan sendiri. Terkadang, tidak ada waktu untuk klon, karena Anda perlu menjaga dunia luar. Gadis itu, Ning Sui, akan menemukan seorang pria. Ketika meninggalkan tanah Suangang, Yun Tengkiu menggelengkan kepalanya memikirkan keponakannya, mungkin Yaner benar-benar tidak layak untuknya. Tapi, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Setelah medan perang pesawat ditutup, Yaner dan dia masih akan menikah sesuai dengan kesepakatan dengan keluarga Xia. Bagian Lingtian itu ingin menjebak anakku. Kalau begitu biarkan Yaner benar-benar mengambil istrinya. Saat itu, dia pasti tidak akan bisa duduk diam. Dia pasti akan muncul. Hari dia muncul adalah tanggal kematiannya. Sekarang Yun Tengkiu tidak bisa membantu tetapi menantikan adegan di mana Lingtian muncul dan meninggal 100 tahun kemudian. Tentu saja, premis dari semuanya adalah, gadis Ning Sui itu aman di medan perang pesawat. Namun, ketika Yun Tengkiu kembali ke tanah warisan ilahi dan kembali ke keluarga Yun, dia mengetahui dari putranya bahwa sekelompok orang yang digunakan oleh keluarga Xia untuk mengancam Xia Ning Sui telah dibebaskan oleh tuan ketiga dari keluarga Xia, Xia Jie. Ekspresi mereka juga sama. Tidak bisa membantu berubah. Jika demikian, apakah pihak lain akan diancam untuk menikah dengannya? Lagi pula, mereka yang bisa digunakan untuk mengancam pihak lain semuanya dilepaskan. Xia Jie, itu hal yang baik bagiku. Di kedalaman tatapan Yun Tengkiu, niat membunuh sangat menakjubkan. Dengan cara ini, rencananya untuk membunuh Duan Lingtian ketika dia menikahi istri Xia Ning Sui sulit untuk diwujudkan. Menarik napas dalam-dalam, cahaya dingin di mata Yun Tengkiu berkedip-kedip. Sekarang, berita ini, gadis Ning Sui itu, bukankah seharusnya kamu tahu? Kecuali jika Xia Jie menemukannya di medan perang pesawat, dia tidak akan tahu. Ketika Yun Qingyan mengatakan ini, dia berhenti dan menambahkan, setidaknya, dia tidak akan tahu sampai dia keluar. Itu bagus. Yun Tengkiu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit cerah. Aku akan pergi ke rumah Xia sekarang untuk bertemu pamanmu. Berita bahwa orang-orang itu dibebaskan oleh Xia Jie harus diblokir. Selain itu, jika Xia Jie kembali, dia juga harus ditangkap dan dipenjara. Jika Ning Sueruo kembali, dia tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa keluarga dan teman Duan Lingtian telah dibebaskan oleh Xia Jie. Jika tidak, dia tidak akan keberatan dan tidak akan pernah dipaksa untuk menikahimu lagi. Kata-kata Yun Tengkiu juga membuat mata Yun Qingyan bersinar. Saya pikir 100 tahun kemudian, rencananya untuk menikahi sepupunya Xia Ning Sui sia-sia, tetapi sekarang tampaknya dengan bantuan ayahnya, selama sepupunya tidak jatuh ke medan perang pesawat, rencananya masih dapat direalisasikan sesuai jadwal. Untuk sementara, dia tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Duan Lingtian, bahkan jika kamu beruntung, bagaimana jika kekuatanmu melampaui aku dalam ratusan tahun? Akar rumput, bagaimanapun juga, akar rumput. Ada keluarga Yun di belakangku, apa yang kamu lawan aku? Sekolah 10.000 fa, kekuatan tingkat dewa kelas berat, belum lagi itu mungkin tidak keluar untukmu, bahkan jika itu keluar untukmu, apa yang bisa diubah? Yun Qingyan mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Duan Lingtian tidak tahu bahwa setelah kegagalan menjebak Yun Qingyan di masa lalu, serangkaian hal terjadi di keluarga Yun, dan dia tidak tahu bahwa Yun Tengkiu, kepala keluarga Yun, secara pribadi pergi ke sekolah hukum 10.000 Suangang untuknya. Sekarang dia sekali lagi memasuki medan perang pesawat. Kali ini, dia memasuki medan perang pesawat sebagai orang dari tanah para dewa. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk mencapai alam para dewa. Terakhir kali, di tanah para dewa, dia hampir mati di tangan patriark keluarga Yun, yang membuatnya merasa lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun kekuatanku lebih kuat dari Yun Qingyan, ada keluarga Yun di belakangnya. Sebelum dia tidak bisa mengguncang keluarga Yun, lebih sulit membunuhnya daripada mencapai langit. Duan Lingtian mengetahui hal ini dengan sangat baik sekarang. Terakhir kali, dia tertegun. Di belakang, hampir tidak mungkin memiliki kesempatan untuk memikat Yun Qingyan, bahkan jika jebakannya membunuh, lawan tidak bisa dibodohi.
Medan perangnya terlalu besar, aku tidak tahu, di mana Ker. Di medan perang kesengsaraan dewa, di mana tanah relik ilahi dan tanah sangsi berpotongan, sangat jarang untuk menemukan keberadaan di atas alam dewa tanpa memasuki area tertutup. Di sini, Duan Lingtian tidak terhalang, dan tidak ada musuh satupun. Namun, setelah memasuki lingkaran dalam, ia dapat bertemu dengan beberapa dewa, membunuh mereka, merampok hadiah aturan mereka, dan mencerna hadiah aturan. Pada saat yang sama, basis kultivasi Duan Lingtian terus meningkat. Dari alam kaisar dewa atas, kemacetan terakhir semakin dekat. Sekarang, masih ada lebih dari 30 tahun sebelum area yang mencakup lebih dari 4 bidang medan perang dibuka. Berusahalah untuk berhasil memasuki alam para dewa dalam 30 tahun ini. Pada saat itu, ketika medan perang dari beberapa pesawat dewa bertemu, area paling berbahaya juga akan terbuka. Bahaya, juga mewakili peluang. Tempat itu akan membuat semua orang yang ingin menjadi lebih kuat. KR memasuki medan perang pesawat, pasti menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dia pasti akan memasuki area itu juga. Medan perang dari pesawat yang mencakup banyak dewa bertemu, dan area kacau muncul, dan area itu hanya muncul selama 10 tahun setiap 100 tahun. Ketika medan perang pesawat telah dibuka selama 1000 tahun, area itu akan muncul 10 kali. Dikatakan bahwa ada lebih banyak peluang di area itu. Ada lebih banyak harta dan peluang yang lebih baik di berbagai alam rahasia yang dibuka di dalam.